Kalau mau metik daun nilam, nilam dipetik di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pagi ini baru tahu beda Gurutta dengan Andre Gurutta. Ternyata ini masalah angka. 70 tahun. Dalam istilah Arab, orang yang berumur panjang itu disebut dengan muammar. Artinya orang yang dipanjangkan umurnya. Jadi kita bersyukur kita bersama dengan guru kita, Sahibul Fadilah, Profesor Dr. Haji Muammar Bakri LC MAG. Beliau adalah senior saya, kakak kelas saya, guru saya, dan guru kita semua. Mudah-mudahan beliau panjang umur sesuai dengan namanya, insya Allah. Beserta bapak-bapak, wakil-wakil rektor, ketua jurusan, para dosen, civitas akademika, para pejabat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Banyak orang mengatakan what is in a name? Apalah artis? Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris kita. Apalah arti sebuah nama? Tapi ternyata nama itu adalah doa. Yang paling bisa menerangi alam ini di waktu siang adalah matahari. Dan yang bisa menerangi di waktu malam adalah bintang gemintang. Maka ketika dipertemukan antara siang dan malam, itu jadinya namanya Syamsu Nujum. Syamsu itu matahari, Nujum itu bintang gemintang. Profesor Dr. PW Muslimat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya diberitahu oleh senior saya, Ustadz Hasbi, kata dia nanti kita akan ke kampus Universitas Islam Makassar bertemu dengan adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Kalau Tuhan membeli sawi, beli jugalah buah kuini. Katanya akan bertemu mahasiswi, ternyata ketemu alumni. Memang yang mau kita bicarakan ini adalah bagaimana tantangan seorang pendidik di era digital. Saya masih ingat dulu, menjadi dosen itu zaman dulu, waktu saya kuliah tahun 1996, saya sempat kuliah di IAIN sebelum ke Mesir, Institut Agama Islam Negeri. Masih mesin ketik, dan mahasiswa disuruh bawa 3 buku satu mata kuliah sebagai referensi primer. Siapa yang tidak bawa 3 buku? Sekarang mahasiswa tidak bawa buku. Apapun yang dikatakan dosen di kelas, langsung dia cari PDF, download, langsung dapat. Saya pernah menjadi juri musabaqah menulis makalah Al-Quran, MMQ. Ketika menulis makalah Al-Quran, saya baca, ini tulisan bagus sekali, bagus, juara 1. Pas kami lagi sidang, saya mengatakan yang layak jadi juara 1 yang makalah ini. Tiba-tiba ada satu juri lagi mengatakan, Ustadz, ya, saya ada temuan. Apa dia? Dia garis merah di halaman 1, dia garis merah di halaman 2. Ini hanya copy paste dari internet yang dia ketik ulang. Langsung digagalkan dari juara 1 karena ternyata plagiator.
plagiat. Jadi memang menjadi juri, menjadi dosen zaman sekarang, kalau tidak cerdas-cerdas, ditipu oleh para mahasiswa. Tapi bukan mahasiswa Universitas Islam Makassar. Ini yang saya ceritakan ini kampusnya di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa dosen akan tergantikan tidak oleh syekh, tidak oleh gurita, tidak oleh kiai, tapi digantikan oleh Al-Mukarram Syekh AI. Pendidik dalam bahasa kita adalah guru yang digugu dan ditiru. Kalau pakai bahasa Inggris, teach, mengajar. Orang yang mengajar itu teacher. Kill, membunuh. Pembunuhnya killer. Pengajar yang suka membunuh, teacher and killer. Jadi dalam bahasa Arab pengajar itu setidaknya ada 5. Yang pertama, allama yu'allimu mu'allim, hadzaba yuhadzibu muhadzib, darrasa yudarrisu mudarris, addaba yu'addibu mu'addib. Dan dia juga disebut sebagai kalau punya segalanya, berilmu, beradab, mengerti, disebut dia dengan al-ustaz. Makanya dulu nama rektor Al-Azhar itu Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Omar Hashim, zaman kami dulu. Karena kalau sudah Al-Ustaz itu artinya profesor, guru besar. Begitu sampai ke Indonesia, guru Iqra, Al-Ustaz. Jadi Indonesia ini adalah tempat dijatuhkannya orang-orang tinggi. Yang merasa hebat bisa dijatuhkan ke bawah. Jadi memang kalau untuk transformasi ilmu mungkin kita bisa kalah, mungkin kita bisa kalah baca, kalah nyari, karena AI sudah mengumpulkan, kita tinggal kasih judul, dia kumpulkan semua judul besar, sub-sub referensi, semua data bahasa Arab, bahasa Inggris dapat. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan AI. Apa dia? Ad-dabayu ad-dibu, mendidik. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, membuatnya menjadi beradab. AI tidak bisa membuat orang menjadi beradab. Dia hanya bisa membuat orang menjadi alim, berilmu, tapi tidak beradab. Orang yang berilmu tidak beradab, dia akan menjadi Bal'am. Orang yang berilmu tidak beradab, dia akan menjadi Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun itu jahat, tapi dia tidak alim. Siapa yang mendampingi Fir'aun? Yang mendampingi Fir'aun adalah Haman. Haman adalah orang berilmu, tapi tidak beradab. Kampus kalau hanya sekedar mengajarkan ilmu dan tidak mengajarkan adab, dia hanya akan mencetak Bal'am dan Haman intelektual abad 21. Di mana, tunggu dulu belum selesai. Di mana ilmu dan adab ini bisa berjalan sejajar, ilmu dan adab bisa berjalan bersama kalau dia disertai antara universitas keilmuan dengan Islam, adab, akhlak. Ketika sejalan, barulah kita bisa mencetak para alim, faqih yang beradab. Ilmu, universitas, adab, Islam, maka tempat bertemunya ilmu dan adab itu adalah Universitas Islam Makassar. Daftarkan segera anak-anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya tidak hanya melihat ilmu, tapi saya melihat ada adab. Jangankan beradab kepada orang tua, beradab kepada bangsa. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan berbagai macam genrenya bisa dibuat oleh AI. Tapi menghormati Indonesia Raya tidak bisa dilakukan AI.
Maka tadi semua muslimat berdiri walaupun dengan perjuangan yang begitu keras. Indonesia tanah airku. Di dalam lagu Indonesia ini Ustaz Somad ini seperti menyindir. Enggak. Kunci mendengarkan ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Apa yang terkandung di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. AI hanya bisa membangun badan, tapi AI tidak punya jiwa. Makanya kalau AI itu punya jiwa, itu orang bisa menikah dengan AI. AI hanya bisa mengumpulkan informasi, tapi AI tidak punya perasaan. AI begitu jujur. Ternyata kadang orang punya perasaan ini nggak jujur. AI tidak punya jiwa. Maka ketika kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, di situ AI hanya punya 50%. Dan setelah lagu kebangsaan Indonesia, kita menghormati organisasi keagamaan yang berjuang mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Dikeluarkanlah fatwa, siapapun orang Indonesia jarak qasar salat yang tidak berjihad matinya mati sia-sia, dan siapa yang melaksanakan resolusi jihad dia mati syahid. Bergejolaklah tentara nasional Indonesia meneriakkan Allahu Akbar karena mereka semangat. Meletuslah pada tanggal 10 November hari pahlawan. Tidak bisa tentara itu ujuk-ujuk jadi pahlawan 10 November kalau tidak ada tanggal 22 Oktober. Dan yang mengeluarkan resolusi jihad itu adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Itulah yang kita hormati dengan tegak berdiri. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman. Mengapa mesti tangan bergerak? Karena tidak semua hafal. Jadi maksudnya itu cerdas sekali yang membuat lagu. Maksudnya kalau tidak hafal ya gerakkan saja tangan. Yang penting bergerak. Habis musik duduk. Itu tidak bisa dilakukan AI. AI tidak punya rasa cinta. AI tidak punya rasa care, peduli. AI tidak punya perasaan. Makanya kalau ada suami ibu yang tidak ada perasaan, berarti dia, saya nggak ada ngomong begitu. AI tidak bisa tawar-menawar. Jadi sesungguhnya kalau hanya sekedar tahu ini, tahu itu, hafal ini, hafal itu, kita kalah dengan AI, kalah dengan Google. Apa hukum handphone ini yang tertulis dalam surat yang ke-115 dalam juz 31? Wal HP wa ma adraka mal HP, yang sudah dibacakan oleh guru tadi. Saya sudah lamalah mendengar tausiah, baru ini ada surat tentang HP ini. Mohon diijazahkan ini guru tadi. Ada pisau. Lalu kemudian pisau ini saya pakai untuk memotong kambing. Baik atau tidak baik? Kambing siapa? Hukum alat sama dengan hukum tujuan memakainya. Sama seperti tali. Tali yang dipakai untuk mengikat timba mengambil air wudhu, maka hukumnya wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau sholat tidak sah karena tidak ada wudhu, wudhu tidak sah karena tidak ada air, air tidak bisa diambil karena tidak ada tali, maka hukum memakai tali itu menjadi wajib. Tapi kalau tali dipakai untuk gantung diri, haram. Begitu juga dengan hukum pisau. Pisau dipakai untuk memotong sapi, kambing, kurban, sunnah.
tapi ketika dipakai untuk memotong leher urat nadi menjadi haram. Maka hukum handphone ini adalah hukum alat. Kira-kira dia dipakai untuk apa? Kalau handphone dipakai, jadi kalau ada orang mengatakan handphone ini haram Pak Ustadz, ya bisa haram, bisa halal. Dari mana orang Masamba, orang Sorowako bisa kenal dengan Abdul Somad? Itu dari handphone. Jadi mereka tahu, kenal. Kemarin kami pergi ke Masamba, pergi ke Pincara, mandi air dingin, air panas, dan panas sekali. Dan masyarakat itu kenal semua. Tahu dari mana? Ya tahunya dari channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi ketika itu Instagram, TikTok. Jadi sebenarnya kita bersaing. Dulu awal-awal keluar TikTok, orang semua mengharamkan TikTok. TikTok itu haram Ustadz. Kenapa TikTok haram? Karena isinya ulat pinang dengan ulat sagu. Lompat-lompat. Tapi sekarang kita lihat apa isi TikTok. Sallallahu ala Muhammad. Orang berselawat di TikTok. Dan insya Allah siang ini akan keluar di TikTok. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Tapi orang fokus ke tangannya, tidak ke mulutnya. Diambil gambarnya dari sini, kameramen, dan nampak tertulis Universitas Islam Makassar Al-Ghazali. Artinya apa? Tergantung kita ngisinya. Antara betul dengan batil. Betul, batil, itu tergantung siapa yang ngisi sosial media. Saking banyaknya orang batil, orang betul merasa batil, yang batil merasa betul. Betul, batil, batil, betul. Makanya semuanya mesti update status, mesti. Termasuk siang ini, tolong update status serentak. Kirim ke FB, kirim ke TikTok, kirim ke Twitter, kirim ke grup-grup WA, kirim ke Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Semua kajian dari berbagai macam aspeknya. Barulah bersaing di sosial media. Kalau orang baik tidak menunjukkan kebaikannya, maka orang jahat akan memperlihatkan kebatilannya. Ketika di sosial media orang baik mengatakan dunia sudah tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena yang tampil adalah orang jahat. Orang yang suka minum khamar punya channel khusus, podcastmabuk.com. Dia punya ruang podcast dan ada minuman keras botol dari yang kecil sampai yang besar. Anda ingin mabuk? Tonton podcast ini. Tidak bisa ditangkap karena dia punya channel. Lalu kemudian orang maaf, orang yang suka berzina, dia punya podcast khusus. Dia bercerita tentang pengalamannya semacam. Dan orang bebas menonton. Dulu, zaman saya kecil, yang merusak kepala ini hanya cuman, kalaupun dianggap merusak, satu, TVRI. Dan dia hanya hidup sampai jam 12 siang hari Ahad. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Kalau mau nonton film barat jam 11, perbudakan di Eropa. Nama budaknya Little Missy. Nama tuannya Tuan Baron. Masih ingat? Berarti sudah tua. Saudara yang dimuliakan Allah. Pada tahun 1990 muncul saingan TVRI namanya TPI. Jam 10 pagi muncul Mahabharata. Ustadz kok tahu? Kawan saya banyak cabut dari kelas. Mau nonton Mahabharata di kantin. Ustadz, saya ada ikut sekali-sekali. Barulah muncul TV-TV pada akhir 90-an, 2000-an muncul lagi parabola dan orang tidak lagi nonton. Dulu zaman TVRI orang nonton dari pagi sampai malam. Begitu muncul parabola orang tidak lagi menonton tapi hanya tukar-tukar channel. Nggak ada yang ditonton. Tukar.
Zaman dulu kenapa orang tidak mau tukar channel? Karena belum ada remote control. Dia mesti jalan ke dekat TV, dan waktu itu TV masih punya kaki sebelum diamputasi. Sekarang TV ditempelkan ke dinding dan pegang remote control. Sebelah kanan handphone, sebelah kiri remote. Dulu hubungan suami dengan istri mesra, karena satu rumah, satu TV, suami, istri, anak. Bahkan pada zaman sebelumnya, itu malahan satu kampung itu satu TV, dan anak RT duduk paling depan. Tapi kemudian ketika beralih, sudah mulai listrik masuk desa PLN, mulai di kampung sudah mulai orang beli TV, dan di rumah bapak, ibu, istri, suami, anak nonton TV sinetron bersama, Lost Man kita. Tapi kemudian apa yang terjadi? Inilah enaknya saya ceramah di sini, karena kalau sama mahasiswi belum tentu nyambung. Tapi kemudian terjadi perkelahian di rumah tangga sampai ke pengadilan agama. Bapak hakim bertanya kepada si istri, kenapa suami mau menjatuhkan talak satu? Karena kami rebut-rebutan remote. Suami mau nonton bola, istri mau nonton film hantu. Akhirnya berebut remote, mengamuk, jatuh talak satu. Maka hakim memutuskan, supaya ini kalian rujuk saja, solusinya beli TV 2. Akhirnya istri punya TV, suami punya TV, dan anak menangis mau nonton Upin Ipin. Akhirnya dibelikan TV 3. Suami nonton TV sendiri, istri nonton TV sendiri, anak nonton TV sendiri. Maka lahirlah generasi yang disebut dengan silent generation. Generasi yang sunyi, kesepian, yang diam. Semua dengan TV-nya masing-masing. Tapi masih ada 5 alat. Ada TV, ada kamera, ada lampu, ada alat pengukur, ada untuk semua. Tapi radio, sekarang 5 alat ini dijadikan satu. TV, radio, kamera, senter menjadi alat yang kecil yang dibawa kemana-mana. Bahkan orang sekarang lebih bingung kehilangan handphone daripada kehilangan istri. Mana handphone tadi? Mana handphone tadi? Kalau handphone lupa. Tapi kalau istrinya hilang, dia santai aja. Dan ini tidak terjadi di Makassar. Ini yang saya ceritakan ini di kampung saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah canggihnya teknologi ini, bagaimana sikap kita? Ini sedang kita ngumpul ini di kampus ini. Kalau boleh judulnya ini, tadi sudah diberitahu tantangan pendidik di era digital. Tapi sebetulnya yang ingin kita bicarakan adalah mau dibawa kemana hubungan kita. Saya tetap pakai handphone, pakai AI, karena dia memudahkan saya. Saya tetap pakai karena saya mau tahu, Ustadz Abdul Somad, nanti malam kita akan nginap di samping Danau Matano. Saya tinggal cari, wama adro kamal Matano. Matano adalah danau terdalam yang ada di Asia Tenggara, nomor 9 di dunia. Saya tanya, lebih dalam mana dengan Danau Toba? Lebih dalam Danau Matano. Kalau nggak percaya, nyelam aja.